harap seluruh anggota untuk kuat ya sampai nanti ya, mudah-mudahan lah insya Allah dapat ilmu bermanfaat. Itu yang dapat kami sampaikan. Selamat untuk mengikuti pelatihan sampai akhir, dan pada kesempatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kegiatan pelatihan fikih di Fabel Pesantren Ramadan kami dinyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dari Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Demikianlah teman-teman acara pembukaan kita pada kesempatan hari ini. Untuk selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Gus Arafat, dan saya selaku pembawa acara pada kesempatan hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين. حمد آمين. الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عان. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Untuk para tamu undangan, saya harapkan kita foto bersama dahulu ya. Bukan Des? Apa di depan mau nih? Iya di depannya Kampar.
di sini berarti. Monggo teng mriki. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian yang saya hormati ada Gus Ahda dan Ustadz Wahyu serta para panitia. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di pelatihan fikih difabel yang diselenggarakan oleh DPC Pertuni Kabupaten Pasuruan. Langsung saja akan saya mulai untuk materi pertama dengan beliau Gus Muhammad Ahda Arafat, Ketua PCLDNU Kabupaten Pasuruan. Tempat tanggal lahir Pasuruan 25 Juni 1986. Alamat Jalan Pesantren 32A RT 2 RW 6 Glagasari, Sukorejo, Pasuruan. Aktivitas saat ini dosen di ITSNU Pasuruan, kelas sinergi Pondok Pesantren Al-Hidayah As-Somadiyah. Pendidikan terakhir S3 di University of Ruda Idem, Sudan. Kemudian untuk pengalaman organisasi Lakpesdam PCINU Khartoum, Sudan, Ketua LDPCINU Khartoum, Sudan, Wakil Ketua Tanfidiyah PCINU Khartoum, Sudan, Wakil Ketua LPTNU PCNU Kabupaten Pasuruan, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Rijalul Ansor, Jawa Timur. Kepada Gus Ahda saya persilahkan untuk memberikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati, kula ijol mik gak apa-apa ta kira. Pun niki kaya cek. Wah, niki menggelegar Pak nggih, nggih. Cocok niki wis. Ingkang kula hormati, yang saya muliakan Bapak Camat Winongan, Bapak Bintang niki wau nggih, ingkang kula hormati perwakilan saking Kemenak Kabupaten Pasuruan Bapak Agus Suhairi, yang saya hormati tadi Ibu Kepala Desa perwakilan dari Dinas Sosial, yang saya hormati Ketua Pertuni Kabupaten Pasuruan Mas Deni, Pak Deni nggih. Yang saya hormati semua panitia. Semoga kula panjenengan rawuh datang di tempat ini
insya Allah semuanya barokah, manfaat, pahalane akeh, masuk surga semua, amin ya robbal alamin. Nggih para bapak, para ibu semuanya, terus terang Pak, Bu, niki jujur mawon Pak, nggih Bu nggih. Saya ini pertama kali mengisi acara untuk teman-teman difabel. Saya menyebutnya difabel. Saya tidak menyebut disabilitas, tapi saya menyebutnya difabel. Karena difabel itu dari bahasa Inggris yang berarti differently able, mampu tapi dengan cara yang berbeda. Saya tidak setuju kalau ada yang ngomong bahwa ini orang-orang nggak mampu, ini orang-orang mohon maaf cacat, ini orang-orang yang berbeda. Tidak, kita kulo panjenengan itu sama, hanya caranya yang berbeda. Karena dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Menawi yang belum kenal saya ini namanya dua Pak. Biasanya kalau namanya dua itu istrinya satu Pak, satu. Bahaya lek bojone loro iki bahaya. Nama saya itu Ahda Arafat. Entah kenapa nama panggilan kecil saya itu Arafat, tapi ketika besar kok banyak yang manggil saya Ahda. Kayaknya ini tanda-tanda Pak. Nanti istri yang pertama itu manggilnya Arafat, anak saya manggilnya Pak Ahda. Ngoten lho Pak. Nggih. Alhamdulillah kula saged kepanggih panjenengan semua untuk berbagi ilmu. Jadi ini tadi saya di WA sama panitia bahwa yang akan saya sampaikan itu adalah kaidah usul fikihnya. Setelah itu yang akan saya sampaikan itu adalah mengenai hukum darurat atau makfu dan juga mengenai hukum bersentuhan laki-laki dan perempuan. Monggo kula panjenengan mulai saking pertama Pak, Bu. Ketika kita membicarakan mengenai Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, panjenengan harus bangga karena orang tunanetra itu termaktub di dalam Quran. Saya yakin panjenengan semua tahu. Karena usul fikih itu usul dari fikih. Jadi kudu njupuk hukum sing paling dhukur. Itu adalah Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa may yudrika la'allahu yazakka. Di situ dikatakan, tidak saya bacakan secara lengkap, tapi di situ disebut kata a'ma. A'ma niku artine nopo? A'ma itu artinya orang yang tunanetra. Beliau yang disebut tunanetra di sini adalah sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ceritanya ngeten Pak, Bu. Suatu hari Kanjeng Nabi itu sedang kumpul sama orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu orang besar-besar, penggede-penggede, pejabat-pejabat. Tiba-tiba datang seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ngapunten, Nabi Muhammad itu juga manusia. Ketika kedatangan pejabat dan kedatangan orang biasa, panjenengan milih yang mana Pak, Bu? Milih ngeladeni pejabat napa ngeladeni tiang biasa? Pejabat lah. Ono Pak Camat teko, kali wonten pengemis datang, pasti yang didahulukan pejabat. Dan ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ngapunten, Abdullah bin Ummi Maktum niki mboten direken.
tidak dihiraukan, dan ini langsung ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad, kenapa kamu berwajah merengut dan bermuram durja ketika datang seorang tunanetra kepadamu yang mungkin orang itu kepingin menjadi lebih baik? Dan ini menunjukkan di dalam Al-Quran, para bapak, para ibu, bahwa adanya kita semua, panjenengan semua, itu sudah diakomodir oleh Islam. Jadi mboten enten ceritane ngomong kenapa saya ini kok terlahir seperti ini. Tidak, Pak. Kulo panjenengan semua itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk apapun. Allah berkata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ayat itu, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Panjenengan ngertos itu dibaca ketika apa, Pak, Bu? Tahlilan, nggih. Tahlilan baca itu. Itu menunjukkan bahwa kita ini diberi beban oleh Allah, karena Allah itu cuma kepingin ngomong teng kula panjenengan bahwa yang mampu untuk melakukan hal ini itu adalah kita semua. Yang pertama, sebelum saya menyampaikan materi jauh-jauh, saya kepingin panjenengan semua ikhlas. Saya kepingin panjenengan semua ridho, yakin bahwa panjenengan tidak diberi kekurangan, malah diberi kelebihan, Pak, Bu. Kelebihannya apa? Panjenengan orang yang lebih terjaga. Menawi wong koyok kula, Pak, Bu, ngapunten, mohon maaf, melihatnya normal. Kita ini wong-wong koyok kula itu bisa melihat segala sesuatu yang jelek di dunia. Ketok wong ngelakoni elek, ketok wong mudo, ketok wong ngeten. Panjenengan itu semua alhamdulillah betul-betul dijaga oleh Allah. Jadi jangan sampai ada rasa minder sedikit pun. Kemudian untuk teman-teman yang difabel, differently able, yang mampu tapi dengan cara yang berbeda, maka qaidahe yang harus kita lakukan adalah ma yudraku kulluh la yutraku kulluh. Enten sing ngertos artine niki? Ma yudraku kulluh la yutraku kulluh. Yang tidak bisa kita lakukan sempurna, maka jangan ditinggalkan semuanya. Ini kaidah yang utama. Dengan semua keterbatasan, menawi panjenengan itu melakukan suatu hal dan tidak bisa melakukan secara sempurna, maka jangan ditinggalkan semuanya. Saya kasih contoh, Pak, Bu, karena ini banyak mengenai kajian fikih. Misal panjenengan ketika panjenengan mau wudhu, panjenengan tidak bisa melihat air itu suci atau tidak. Leres boten? Boten saged ningali air ini termasuk air yang suci, mensucikan, kecuali anjane ambune wis ambu kopi. Lek kopi kan pun jelas, Pak, nggih. Iki kopi mbok gawe wudu nggih mboten angsal. Tapi kan kadang ada air itu yang tidak bisa dibedakan. Maka berarti panjenengan mendapatkan kaidah makfu atau mendapatkan rukhsah keringanan. Tapi orang-orang yang bisa melihat dengan normal, maka mereka terkena hukum sempurna. Panjenengan toyone niki rada budhe, rada napa, mboten ngertos, panjenengan pakai tidak apa-apa. Jadi kaidahnya itu betul-betul dimudahkan. Kemudian selanjutnya,
Yang akan menjadi sering dipermasalahkan untuk orang-orang tunanetra itu adalah batalnya wudhu. Nggih Pak, nggih Bu, nggih. Nah, kecuali ngeten, kecuali begini, panjenengan sudah tahu bahwa panjenengan akan bersentuhan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya. Panjenengan pun ngertos, pembawa acarae kate ngekekno mik nang sinten mau wakil ketua sinten ketua 2 tadi, ketua pelaksana ini Pak Mas Tono. Saya sudah tahu, saya akan memberikan mik kepada Mas Tono. Kalau panjenengan ngertos Pak Bu, saya akan ngasih mik ke Mas Tono, terus panjenengan sentuh, akhirnya panjenengan bersentuhan, maka di situ batal wudhunya. Karena apa? Panjenengan tahu akan bersentuhan dengan lawan jenis. Panjenengan tahu. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak tahu sama sekali, maka hukum dari itu adalah tidak ada batal bagi orang yang tidak tahu. Jenenge wong ndak ngerti utawa wong supe, maka itu semuanya dimakfu atau dimaafkan. Saya kasih contoh lagi. Puasa Ramadan. Biasanya niki kejadiannya ketika awal-awal poso Pak Bu. Awal-awal poso niku kebiasaan sarapan nggih Pak nggih Bu nggih. Panjenengan mantun sahur, puasa hari pertama, mantun sahur panjenengan tilem, panjenengan tidur, tangi-tangi 7:30, pun kadung kebiasaan mangan pecel, moro-moro mangan pecel, 3 piring, waduh, niki dimakfu napa mboten? Lek 30-an, 40-an dimakfu, tapi lek 3 piring niku jenenge luwe, nggih Bu nggih. Mosok gak ngerti 3 piring rek. Itu dimakfu. Panjenengan lupa, misalkan panjenengan beli makanan terus panjenengan icipi, loh aku lali rek, ndang dilepe, ojo dilek, kok dienak-enakno. Wah, astagfirullahaladzim aku lali, tapi dilek, dienak-enakno, ngombe teh pisan mari ngono. Niku jenenge mboten. Pokoknya kalau sesuatu kita itu nggak tahu, kita itu lupa, maka semuanya pasti ada makfunya. Dan ngapunten Pak, Bu, Kanjeng Nabi tidak pernah membeda-bedakan antara orang-orang yang memiliki kemampuan yang berbeda. Kali kula ceritani sekedhik nggih. Jadi ada sahabat Nabi itu, yang mana sahabat Nabi ini memiliki kemampuan yang agak berbeda. Saya katakan berbeda ini dari mana? Karena beliau itu semangatnya luar biasa, akan tetapi beliau memiliki kekurangan. Mungkin kekurangannya agak beda sama panjenengan, tapi tetap itu dikatakan kekurangan. Suatu hari wonten sahabat Nabi, yang mana sahabat Nabi itu namanya Amr ibni Al-Jamuh. Orang niku ngapunten pincang Pak. Orang itu pincang, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kepingin ikut jihad, kepingin ikut perang Pak. Wonge pincang. Oleh Rasulullah dikatakan jangan. Kenapa? Meskipun kamu tidak ikut perang, pahalamu sudah tercatat perang. Setelah itu ditolak. Akhirnya kedua, ketiga datang lagi teng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula ingin kepingin, saya ingin tetap ikut perang Kanjeng Nabi. Akhirnya oleh Rasulullah diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena orang itu kemauannya kuat, kemauannya hebat, oleh Kanjeng Nabi diolehno. Niki nduduhaken teng kula panjenengan bahwa kita ini bisa kalau kita punya niat untuk melakukan. Dan hukum Islam itu Pak, Bu, hukum Islam itu adil, seadil-adilnya. Nanti setelah zuhur praktek wudhu nggih. Nggih ta? Insyaallah.
Sanes kula kan sing praktek wudu. Kula wau kali panitia, Pak, rada bingung kula. Soalnya saya dikasih tahu Mas Mahfud dari teman-teman Gus Durian niku, Gus jenengan ngisi sampai sebelum zuhur, oh nggih. Terus panitia sanjang, acara ini berlangsung sampai buka puasa. Loh, saya kaget, Pak. Tak WA Cak Mahfud. Cak Mahfud, aku sampai buka tadi gini. Boten Gus, mengke gantian. Alhamdulillah. Tak pikir Pak poso-poso ngomong sampai buka. Apa gak garing nih Pak sampai? Sempat kaget tadi saya Pak, kaget. Saya beri contoh bahwa Islam itu agama yang sangat adil. Wudu Pak, panjenengan tingali wudu. Wudu yang dibasuh pertama kali adalah sing wajib nih. Yang dibasuh pertama kali, yang wajib dulu, mungkin yang sunnah itu adalah wajah berbarengan dengan niat. Setelah mengusap wajah, panjenengan mengusap kedua tangan, tangan kanan terus tangan kiri. Kemudian mantun panjenengan ngusap tangan kanan, mantun panjenengan ngusap tangan kiri, dilanjutkan dengan mengusap sebagian kepala. Panjenengan coba panjenengan pikir betapa keadilan Allah di situ, Pak. Mungkin panjenengan mikirnya cuma kepala kok. Coba panjenengan pikir, untung yang diperintahkan Allah itu kepala, bukan rambut, Pak. Orang-orang selama niki kan banyak keliru, sing diusap mek rambut tok. Padahal yang dibasuh seharusnya air itu masuk ke dalam sampai kulit kepala. Kenapa kok kulit kepala? Allah ngerti ada orang yang tidak punya rambut. Coba panjenengan pikir, kalau yang disuruh oleh Allah itu adalah rambut, sakno wong botak Pak, tola-tole Pak. Loh, sing diusap rambut, tola-tole. Rambutku ndak ono Pak. Ya opo? Allah adil, sing diusap kulit kepala, dan bentuk keadilan ini itu ditunjukkan kepada semuanya. Dalam hukum apapun, panjenengan semua yang tidak bisa dilakukan sempurna maka boleh dilakukan sebagian, sing penting iso semaksimal mungkin melakukan syarat dan rukunnya. Kayaknya itu saja dulu dari saya. Setelah ini ada materi dari Ustadz Wahyu. Setelah itu kita perbanyak tanya jawab Pak nggih Bu nggih. Nggih, niku mawon saking kula, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Arafat. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Ustadz Wahyu Nur Rahman. Beliau saat ini pengajar di SLB Mambaul Ulum dan instruktur ilmu tajwid di Gria Quran Difabel. Tempat tanggal lahir Banyuwangi 22 November 1994, domisili di Kabupaten Probolinggo, asalnya Banyuwangi. Sosial medianya Cak Nur BWI untuk Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Kemudian pendidikan terakhir S1 Program Studi Hukum Universitas Brawijaya, pengalaman organisasi, koordinator bidang sumber daya manusia Pertuni Banyuwangi, koordinator musik Islami kontemporer UKM Seni Religi Universitas Brawijaya Malang, forum kajian dan penelitian ilmu hukum, seksi minat dan bakat PKPT IPNU IPPNU Universitas Brawijaya, pernah ikut serta dalam diskusi tematik penyusunan fikih difabel di Universitas Brawijaya. Kepada Ustadz Wahyu Nur Rahman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampun lemes ya. Sahur kurang ya ya. Tapi di tes semangat malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki wau ketileman tidur mergo napa indahnya suaranya Gus Arafah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wonten ingkang kula hormati para alim ulama, sesepuh bini sepuh, para pejabat sedaya ingkang hadir. Niki gak apa-apa ya, padha kaya Gus mau campuran gak apa-apa. Iki terkontaminasi kaya melok-melok bahasane basa merakyat nggih, mboten napa-napa nggih. Yang saya hormati Ketua Pertuni DPC Pasuruan, yang saya hormati Gus kula Gus Arafah, alhamdulillah yang sudah mendahului tadi. Ini sebenarnya kalau menurut hemat sebenarnya itu praktek mawon, langsung prakteknya. Kenapa? Kakek materi ngantuk ya, gitu. Kakek materi ngantuk, saya itu. Kenapa? Soalnya posisi ini pas posong ya, pas tengah-tengah arep beduk kemarin ini. Mantun iki pas moro-moro adzan, tunanetra gak ngerti mau marek sirep, wis magrib ah, waduh cek beduk. Cek beduk sik luwe. Nggih. Nggih nami kula niki mengke sebenarnya kalau berdasarkan dengan apa nggih, berdasarkan dengan random itu kalau tadi enggak terlambat kula tadi izin ke panitia. Anu Mas, insyaallah nanti jam 2 kula kudu wangsul. Napa soalé jam sekawan iku teng pondok enten napa? Enten kegiatan. Kalih mengke sak mantun traweh kula enten acara kalih santri-santri niki, santri-santri pondok pesantren Python ngoten. Dadi mengke umpamine kurang napa namanya waktunya kurang ataupun kurang puas, monggo misalnya bisa langsung chat saya atau langsung bisa tanya jawab. Nah, nggih, berkaitan dengan tema kita hari ini nggih, fikih difabel. Ini kula sebenarnya dulu ketika nderek langsung lek menir kula napa nggih, cerita-cerita pengalaman mawon. Maksudnya bagaimana saya mengikuti kegiatan tematik Bahasul Masail yang diadakan oleh PBNU tahun 2017-18 yang waktu itu melibatkan kampus kula nggih, Universitas Brawijaya, yang dimana pembahasannya itu diantara nggih fikih ubudiyah, fikih muamalah, kemudian siasah jinayah dan sampai munakahat. Jadi sedaya dibahas tuntas, akhirnya diterbitkanlah napa buku fikih penguatan penyandang disabilitas yang menerbitkan Universitas Brawijaya, yang menandatangani langsung dulu Kiai Haji Said Agil Siraj, yang masih beliau menjadi pejabat menjadi ketua umum PBNU. Bisa di-download, nah nanti bisa dipelajari nggih. Ya pada umumnya yang kita bahas dinten iki napa terkaitan dengan thaharah kali salat. Sedaya sampun ngertos nih thaharah napa niku? Thaharah bersuci, sanes jajan ya. Jajan thaharah. Oke, pada umumnya dengan bersuci. Nah, bagaimana kalau kita itu membicarakan masalah apa? Masalah bersuci. Kalau secara umum, kalau orang-orang umum yang non difabel, apabila mengetahui ataupun ada sesuatu yang bisa menyebabkan najis ataupun tidak dapat melakukan ibadah, mereka gampang melakukan. Sebenarnya hukum fikih niku napa sih? Hukum fikih itu yang intinya itu suatu peristiwa yang kita ketahui, entah itu kita lihat, entah itu ketahui. Nah, kalau misalnya kita tidak mengetahui, ya nggak apa-apa, kan sampun disampaikan tadi, dimakfu. Misalnya contohnya katakan jenenge selamat lah ya, selamat sholat berjamaah. Setelah sholat geraya-geraya nih kelambine selamat tunanetra. Nek kelambine ono koyok jenang-jenang iki. Mosok dicekel, wah jemek. Kelihatan apa enggak kira-kira? Enggak kelihatan, dicekel, diambu. Waduh ampun anu padahal itu kalau misalnya di secara ini dia ngiranya aduh iki telek nganu iki ambune kok telek cecek iki. Wah iki kenake pas salat apa sadurunge salat. Nah, kira-kira gimana istihadnya itu? Kalau misalnya diakui apabila najis itu ketempelannya itu sebelum adanya sholat,
maka sholatnya harus diulang. Tapi kalau dia meyakini kalau pas ketika najis itu pas kena pas ketika dia setelah sholat, maka sholat tidak perlu tidak perlu diulang. Gak boleh ragu-ragu, wah iki kena sak durungin apa pas samare. Ragu-ragu itu nggak boleh, ragu-ragu was-was itu kebiasaannya setan. Okay. Kemudian masalah niki yang sering kalau ketahui, bagaimana penyandang disabilitas ketika beribadah memasuki masjid. Yang jadi pertanyaan umum dulu itu, misalnya tunanetra, ya apa lek engko tongkate mlebu nang masjid, Mas. Lah iku padahal mlaku nang ngimbung mau tak tok iki gak ngerti ngidek telek apa ora tongkate. Terus penyandang daksa, kursi roda oleh masuk masjid apa ora? Padahal mau glundung nang dalan ngono ngidek nganu gak ngerti. Nah, selama tongkat dan kursi roda itu tidak tidak disengaja, tidak disengaja, atau memang di sana tidak melewati tempat yang ada teletong-teletong atau tempat itu, dimakfu tidak apa-apa. Kalau misalnya sebelum masuk masjid, kalau ada orang ataupun nanti kita masuk ke tempat wudhu, bisa dicuci. Karena secara hakikatnya adalah bumi itu diciptakan semuanya itu suci, bisa digunakan untuk ibadah, kecuali yang terdapat najis. Selanjutnya masalah air tadi sampun disampaikan oleh Gus. Kalau misalnya ada tunanetra, enten tunanetra, kemudian pas arep ning masjid banyune koyok ning bak, misalnya ndek bak seperti itu. Pas di masjid gak ada orang, Mas Slamet arep sholat ke masjid, ke tempat wudhu, gak ada orang. Ini ragu, Mas, kebetulan air yang dicembung, yang dicomberan itu nggak mengalir tenang. Nah, kira-kira itu ini najis apa enggak, khawatir apa enggak? Kalau enggak ada orang, dikira-kira ya boleh berijtihad lagi. Nah, di buku di buku fikih di Babel disampaikan. Jadi boleh berijtihad selama belum ada orang yang menyampaikan, mengetahui. Kalau misalnya wis mari wudu, mari wudu moro-moro nek misalnya sing teko jenengi Mas Rohmat ketok, lho Mas Slamet mari wudu nang kene ya. Iya, oh iku mau marek kejempluan batange ngono Mas, batange wedhus wis ana getihe tapi warnane berubah tapi ambune gak berubah. Ya kudu meneh. Nah, gitu. Selama kalau belum ada orang yang mengasih tahu, insyaallah itu wudunya sah. Nggih, seperti itu nggih. Kemudian yang selanjutnya, terkadang tunanetra itu kalau misalnya sholat nggih. Ini juga saya berlaku untuk tunanetra. Ini juga saya juga pernah ketika sholat, utamanya jadi imam, itu boleh istilahnya itu berorientasi kepada tempat imam. Kenapa seperti itu? Mengkhawatirkan kalau pas rukuk atau sujud kejaduk oleh kemajuan ya. Nah, kenapa soalnya? Karena kita tidak mengetahui kalau misalnya kita disuruh mengimami di tempat baru. Nah, kemudian monggo Mas ngimami. Dituntun, enggak apa-apa, dilihat-lihat dulu, diraba temboknya. Oh, posisinya seperti ini. Posisi saya agak mundur sedikit, agak geser sedikit. Nah, supaya apa? Nanti ketika sujud pas, ketika rukuk pas. Dan kemudian kalau misalnya enten tunanetra masuk ke masjid, misalnya sampun jamaah, Allahu Akbar, imamnya sudah baca dan ternyata baru datang, entah itu masbuk ataupun datang setelah imam takbiratul ikram. Bagaimana cara mencari soft? Nah, bisa digunakan tangannya, digunakan tangan atau alat bantunya untuk menentukan soft mana yang kosong. Boleh misalnya diurut dari yang sebelah mepet dulu ketika masuk masjid, cari dinding ataupun cari untuk pembatas itu itu nanti jalan dari situ lurus ke depan. Misalnya ketika sudah menemukan barisan, nah itu boleh diurut. Masih diurut gimana? Duduk dipijet tuh ya. Diurut itu diraba. Misalnya kalau jenengan dari kanan, ketika sudah kira-kira menemukan barisan yang depan, barisan makmum yang depan, nah itu geser ke kiri. Nah kalau sudah ada yang lowong, silahkan masuk. Jadi intinya
semua hukum fikih yang berlaku itu intinya baik untuk difabel maupun difabel itu sama saja, terkecuali memang yang hal-hal tertentu atau darurat kita tidak bisa melakukan, karena sejatinya memang kita itu diciptakan itu berbeda-beda. Bukan berarti terus kemudian Allah menciptakan kita itu kemudian disamakan, kamu kalau seperti ini harus sama seperti ini, tidak. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Allah menciptakan kita itu beragam, unik-uniknya. Jadi kita itu diciptakan bukan misalnya si A fotokopiannya B, mboten, si B fotokopiannya C, tidak. Nah, karena Allah menciptakan kita seperti ini, maka aturan atau syariah yang dipakai, yang kita pakai, ya kita menyesuaikan dengan dengan kondisi kita. Ngoten. Selanjutnya berkenaan dengan tadi sholat, terus kemudian wudhu nggih, wudhu. Nah, ketika wudhu sudah disampaikan, terus kemudian tentang napa tadi? Najis sampun nggih. Apalagi kira-kira? Kalau menurut saya nanti kalau ada langsung tanya jawab, monggo tanyakan ke Gus atau langsung ke saya, ngatur mawon. Cukup mungkin dari saya segitu saja, karena memang secara teoritis, secara tadi banyak yang sampun disampaikan oleh Gus, dan saya hanya melengkapi dari apa yang sudah saya laksanakan pada kegiatan penyusunan fikih penyandang disabilitas. Jangan pokoknya nanti kalau misalnya ingin belajar atau ingin tahu tentang fikih disabilitas, monggo bisa download di Google, ada fikih penguatan penyandang disabilitas. Itu mungkin cukup dari saya. Ngapunten, langsung tanya jawab mawon, karena mungkin nanti duhur jam pinten 11.32 nggih. Matur niki duhur, setelah duhur kita langsung praktek mawon, langsung praktek, dan mungkin kalau jam 1:30 insyaallah langsung izin. Nggih, ngapunten niku saking kula, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu? Ngantuk? Lapar? Sabar. Ya, ini sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Ayo relawan mohon dilihatkan siapa yang mau bertanya. Siap? Oh iya. Bisa enggak? Maju aja, maju aja. Panjang. Lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Rizky Aditya dari Pertuni. Mau bertanya Ustadz, tadi kan dikatakan kalau misalnya kita bersentuhan, mohon maaf, bersentuhan secara tidak tahu menahu bahwa kita akan bersentuhan, itu kan ada ma'fu Ustaz. Nah, berarti kan hal tersebut bisa terjadi sekali itu ya, 2 kali. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang memiliki suami istri tunanetra? Nah, posisinya cuma berdua, jadi tidak ada anak, tidak ada apa. Nah, itu tiap hari sholatnya bareng gitu kan, pasti wudunya juga sendiri-sendiri, siapa dulu. Nah, itu kadang kan mak gegabruk gitu ya, nabrak gitu, atau mak gegabruk nyenggol gitu pas waktu ngambil senjata, atau kadang-kadang gegabruknya itu plak gitu, adu jidat gitu. Nah, itu bagaimana Ustadz? Apakah itu masuk hukum ma'fu ataukah kita harus mengulang kembali wudunya? Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dulu nggih, karena tadi yang menjelaskan hukum bersentuhan itu saya. Tadi niki kula jawab rumiyin. Jadi begini Pak, Bu. Kita kan memang ikut mazhab Syafi'i. Wah ini pasti lek nyentuh mazhab iki pertanyaannya tambah akeh iki pasti kuwi. Kita kan ikutnya itu mazhab Syafi'i. Syafi'i itu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan kalau bukan mahram maka itu pasti membatalkan wudhu selama disadari dan tanpa penghalang kecuali rambut dan gigi. Jadi panjenengan lek untune ketatap mboten napa-napa Pak. Misalnya melaku tatapan untu cetak niku mboten batal. Atau rambut. Jadi panjenengan kesrek-kesrekan rambut mboten napa-napa, tapi malah kaya wedhus nggih Pak. Kesrek-kesrekan rambut. Terus begini. Niki pemahaman saya nggih. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i, sak solat-solate semua, wuduknya semua itu satu kesatuan. Jadi mau tidak mau kita ya ikut mazhab Syafi'i. Nanti saya kasih solusi yang lain atau nanti Ustadz Wahyu memberi pendapat yang lain. Jadi ngeten Pak, terutama Mas Rizky Aditya tadi. Kalau panjenengan memang mau sholat, usahakan panjenengan wudhunya misalnya gantian. Siapkan tempat sing tepat untuk sholat, jadi panjenengan sholat. Supaya apa? Tidak terjadi tabrakan atau sentuhan yang tidak sengaja antara suami istri. Niki saya ngomong tindakan preventifnya dulu. Jadi ya apa carane supaya kita tetap bisa wudhu dan kita sholat. Jadi panjenengan ya apa Bu, iki sholat tagak? Ya sholat tawak, mosok kate gak sholat. Sholat, wudhu dulu, nggih pun bapak esek. Setelah bapak sholat, bapaknya jangan ada di jalur yang dilalui oleh ibu untuk mengambil air wudhu. Supaya nopo? Supaya tidak terjadi tabrakan. Setelah sholat panjenengan mau tabrakan model apa saja, nggak apa-apa Pak. Panjenengan mau tabrakan atas, bawah, tengah, depan, boten nopo-nopo. Karena apa? Sentuhan suami istri itu memang membatalkan wudhu. Tapi sentuhan suami istri itu juga ibadah loh Pak, Bu. Ibadah. Iki sakno sing jomblo sing durung rabi saken iki. Dereng. Bahkan dikatakan Pak, Bu, suami istri itu bersentuhan tangan, saling menggenggam satu sama lain, itu merontokkan dosa Pak. Jadi panjenengan udik-udikan tangan, panjenengan bergenggaman tangan, itu merontokkan dosa. Apalagi kalau istrinya mau belanja Pak, mau belanja ke toko baju, panjenengan cekeli sing rapet tangane, cek nopo, cek blonjoe gak akeh-akeh. Jadi katanya main korono cek lono, cek atuku sing aneh-aneh. Itu yang pertama, tindakan preventif. Sebetulnya ada Pak, bisa kita itu pindah mazhab. Karena ada mazhab lain yang saya tahu karena saya kebetulan pernah tinggal di tempat yang pakai mazhab Maliki. Maliki niku Mesir, Sudan, niku rata-rata pakai Maliki. Jadi sentuhan antara laki-laki dan perempuan selama itu tidak campur nafsu, selama itu tidak berupa berhubungan badan, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi ngeten, nggih. Tapi karena kita supaya konsisten dengan Syafi'i, kita cobalah berbuat preventif supaya kita ini tidak bersentuhan sebisa mungkin. Tapi lek pancene kok bolak-balik gak sengaja, nggih boleh saja panjenengan pindah mazhab yang nantinya tentunya akan diterangkan lebih jelas sama Ustadz Wahyu karena beliau yang menyusun fikih disabilitas. Niku jawaban dari saya. Niki dilanjutakan kali Mas Wahyu. Monggo Ustadz Wahyu.
Mas Adit nggih, Mas Adit tadi nggih. Misale Mas Adit wudu. Misale Mbak Sari ning ning tempate salat nggih. Yang Sari dalem Mas. Ya. Aku wis wudu sampe nang ndi? Kan tunanetra itu identik dengan komunikasi yang digunakan apa? Pendengaran. Nah, jadi misalnya mari wudu, neng di sampean, neng lho. Ini. Awas. Hop. Wah, iso kan? Ya masa udah ngono ya. Emang seperti itu kan komunikasinya kita. Nah, jadi misalnya sing jawab pada netra kayak insyaallah ya bisa masuk lah ngono modele. Tepuk-tepuk. Hop, boleh misalnya terus. Waduh, cek nabrak cek ya batal Mas ini. Wis dikek ada apa nggih. Satu napa yang sampai disampaikan kali Gus wau. Nggih, intinya sudah kalau memang sudah benar-benar menyiapkan tempat selesai, tapi kalau misalnya ada terjadi lain, gunakan komunikasi niku. Ya kalau misalnya enggak bisa gunakan tongkate, nyutik. Oh iki sajadah, oh iki bojoku nang kene meneng turu bae daripada engko senggol. Nah, kan? Nah, yang penting ketika kita itu diberi kelebihan lain, manfaatkan kelebihan itu dengan dengan komunikasi. Jadi nggih, matur suwun. Ada yang tanya lagi? Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ayo bertanya. Nyesel loh nanti ini kalau nggak bertanya. Monggo Pak Tono, nggih. Gantosan. Berdiri ya. Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tono. Saya ingin menanyakan Pak Ustadz, biasanya saya itu kalau ke masjid, jarak rumah saya dengan masjid itu kira-kira 300 meter, itu melewati jalan raya. Kadang yang menuntun saya itu sama-sama tunanetra, cuma yang satu low vision terbatas, sedangkan saya sendiri total. Nah, itu pernah satu kejadian, ini waktu mau berangkat ya, kita itu pas jalan, terus kita itu nggak sengaja itu terkena cipratan air genangan karena tadi malam habis hujan. Nah itu kalau menurut perkiraan saya sedikit kena sarung itu. Nah itu yang ingin saya tanyakan, itu gimana, apa sarung itu najis atau gimana, soalnya itu sudah mendekati lokasi masjid, tapi waktu itu saya tetap ke masjid, sarung sedikit saya bersihkan, terus saya sambil wudu gitu ya. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Slamet tunanetra mlaku teng masjid sing nut aten. Oh nggih. Jam berapa, Mas? 11.30. Oh jam 12. Nggih langsung mawon terakhir nggih. Jam 12. Misalnya nih wow Mas Slamet tunanetra teng masjid bandudan-udan sing nuntun Mas Romat rada low fashion kecipratan atau lek gak ngono nek mobil wat weng pras asem ngono kena novel maneh. Kira-kira kena SID, kira-kira dilangsungin terus apa balik? Langsung balik apa terus? Nah di dalam fikih juga diterangkan bahwa dengan fikih difabel niku bahwa ketika dalam keadaan misal niku nggih, umpama ini waktu ini bener-bener sampun mau wis mepet, wis bener pet arep komat utawa ini pas jamaah terakhir wis kudu pingin jamaah tiba arep salam,
monggo itu nanti bisa ke masjid, ke tempat wudhu nggih, dibaso yang sekiranya kira-kira mau sing telas, ojo kabeh ya, ojo kabeh dibaso sidik kira-kira napa sing terkena kecipratan tadi dilepas kalau Gus. Oke, saya lanjutkan, Pak. Kita ikut azan di waktu lokal, nggih, karena di sini azannya jam 12. Kalau di sini jam 12 ya jam 12. Pokoknya ojo jam 3, nah, jam 3 wis asar berarti ya. Niki azan zuhur loh nggih, ini bukan azan maghrib. Kalau kuatir pikir azan maghrib, soalnya podo kalau bedane. Ngeten Pak, tadi betul Mas Ustadz Wahyu tadi, saya sampaikan dalilnya saja. Kanjeng Nabi itu pernah ngomong seperti ini, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang kamu ragu ke sesuatu yang tidak kamu ragu. Dados panjenengan Pak, misalnya ada kejadian seperti Pak Tono tadi, panjenengan yakin kena air atau yakin tidak kena air? Jenengan yakinnya di mana? Kalau panjenengan koyoke kena tapi mek setitik terus banyune iki koyoke ya gak najis, panjenengan lanjutkan Pak. Tapi kalau ketok saawak kena kabeh ceplek ya ojo mamang-mamangan niku anjene wis keplek kabeh lek niku Pak. Cebuar saawak niku jelas berarti panjenengan harus pulang dulu ganti baju karena kelihatan. Jadi prinsipnya kalau panjenengan menemukan sesuatu yang membuat ragu itu adalah da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, dan ini juga berlaku untuk panjenengan menghadapi hal lain. Kula paringi contoh niki, misal Pak nggih, misal saya baru saja kepikiran ini, misal panjenengan sholat di suatu tempat sendiri, panjenengan tidak bisa menentukan mana arah kiblat, panjenengan mboten saged nentokno, aduh kiblatku iki ning ndi yo, panjenengan yakin tidak ada orang di sekitar panjenengan, kiblatin di yakinku merono, maka panjenengan sholat saja ke situ. Kalau nggak ada yang ngasih tahu, maka panjenengan itu sudah dianggap menghadap kiblat. Karena apa? Kita betul-betul tidak tahu dan lakukan sesuatu secara yakin, termasuk pegangan laki-laki perempuan. Misal panjenengan lewat, terus panjenengan ketemu orang, panjenengan nggak tahu itu laki-laki perempuan, panjenengan serempetan tangan, sret, iki lanang apa wedok yo, lek ndelok aluse kulite koyoke wedok. Waduh, ketika panjenengan mikir ngoten, iki wedok, panjenengan yakinnya perempuan, mending panjenengan wudhu saja. Jadi ikuti apa kata hati panjenengan. Saya tadi ingat omongannya Ustadz Wahyu, ketika Allah memberi kekurangan kepada seseorang, maka Allah akan memberi kelebihan pada indera yang lain. Saya yakin pendengaran panjenengan itu lebih tajam, saya yakin indera perasa panjenengan lebih tajam. Dan pokoknya patokannya teng mriku nggih, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kalau panjenengan mamang ya mending salin, tapi kalau panjenengan ndak ragu, gak iku kena emek didik tok, ndak najis, berangkat saja, dibersihkan didik, terus sholat. Sing penting yakin. Karena kalau ndak yakin Pak, Bu, kita itu tidak akan bisa sholat, gak akan bisa wudhu. Panjenengan pernah tahu orang wudhu gak mari-mari wudhu contohnya nggih, orang mau wudhu ngambil air niku ping 77 Pak, nawaitul sampai kiamat nawaitul tok.
Kenapa? Karena dia ragu, iki ndak tepak, opo ndak tepak. Orang kalau dihitung itu tidak akan ada yang bisa wudhu 100%. Karena apa? Gak mungkin awak dewe nepakno banyu bisa tepak. Yang penting apa? Panjenengan yakin nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Tepak, jenengan yakin, malaikat sing nyatet yakin, Gusti Allah yakin. Salat, panjenengan pernah lihat usolli aduh gak tepak mana kira. Panjenengan pasti tahu orang seperti itu. Kalau di kitab Minhajul Abidin itu sebetulnya godaan dari setan, Pak. Setan namanya syaitonul waswas. Ustadz Wahyu ini hafal sampai kitabnya. Syaitonul waswas. Tujuannya setan itu menggoda umat manusia supaya gak sido ibadah. Dengan dalih apa? Dengan dalih gak sah, dengan dalih gak tepak. Usolli fardu gak tepak. Aduh balik mana? Usolli sampai imam salam usolli do. Ini saya ada saran dulu dari ustadz saya. Ustadz saya memang rodok pakrapak niku napa. Rodok apa kalau ngomong itu dados. Kalau ada orang wudhu, Pak, nawaitu gak mari-mari itu panjenengan jonjong wonge cemplungno nang bak jeding. Cek nopo, cek setane ilang. Kalau ada orang sholat usolli nak jejeken Pak tukang buri Pak. Soalnya nopo, setane cek nyingkre cek ndang mari. Jejeken nah iku setane cek nyingkre ku. Mboten setane Pak sing nyingkre wonge, berarti wonge setan berarti. Niku guyon nggih, itu cuma menunjukkan bahwa setan itu menggoda kita. Jadi panjenengan jangan sampai ada keraguan dalam beribadah, yakinkan saja insya Allah sah, Allah pasti menerima. Ngoten nggih. Tadi ada satu lagi kayaknya. Yang perempuan awak itu. Iya. Mungkin untuk tanya jawabnya sudah cukup. Sekarang gantian dari para pemateri yang memberikan pertanyaan kepada para peserta. Ini mungkin dari Gus Arafat dulu memberikan pertanyaan kepada peserta. Monggo. Niki pertanyaan bebas nggih. Bebas, Gus. Mengenai hukum saja, nggih. Saya kepingin tanya, niki ada door prize-nya ada yang jawab, Pak? Oh, enten saestu nggih. Bagi yang bisa menjawab nanti dapat hadiah dari panitia. Sesuai yang saya sampaikan tadi nggih, siapa nama sahabat Nabi Muhammad? Nanti Mas Wahyu sing soal hukum, kula sing soal sejarah mawon. Siapa nama sahabat Nabi yang menjadi asbabun nuzul surat Abasa, yang mana beliau itu merupakan seorang tunanetra yang bisa angkat tangan? Niku rumiyin. Nah, di belakang. Monggo Pak, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi bin Maktum, Abdullah Umi bin Maktum. Apakah betul, Gus? Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugirman. Ngapunten, mumpung kesempatannya ada waktu je. Seandainya kita kondisinya nggak fit ya, atau puasa atau pas lagi ini apa?
dingin. Misalkan wudhu sama pakai air hangat ini gimana, Ustadz? Atau Ustadz Wahyu, Gus, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Masih pertanyaan nggih. Wudhu dengan air hangat yang karena dihangatkan matahari atau musammas atau yang dihangatkan dengan kompor nih. Jadi pun. Kalau misalnya nggih, jenengan ada air misalnya. Ada air pingin banyune iku panas anget. Karena apa jenenge gergesi misalnya males banyu adem ya. Joko ember terus banyune dipanasno di ngarepan sampai panas bareng ngono digo menjero anget. Itu ndak boleh nggih. Itu suci mensucikan tapi makruh. Suci mensucikan tapi makruh. Karena banyu yang dipanaskan itu selain kalau misalnya emang napa kalau dipanaskannya itu ndamel kayak emas nggih. Nah, itu insyaallah kayaknya bisa. Tapi kalau misalnya dipanaskan di matahari terus kemudian ndamel pakai adah tering bu ember apa kemudian digowo masuk tinggal wudhu, nah itu makro. Nah kalau misalnya dipanaskan dengan kompor, dihangat dengan, karena kondisi, karena momen memang badannya lagi meriang-meriang, merindukan kasih sayang, sakitnya meriang-meriang. Memang misalnya kena adem, kok tambah, waduh tambah apa sini, tambah masuk angin, nah itu tak apa-apa, mau dilanjutkan kali Gus. Monggo sekarang Ustadz Wahyu memberikan pertanyaan. Mboten niku sampun cukup tadi penjelasan dari Ustadz Wahyu. Jadi memang betul air itu ada 4 Pak. Ada air mutlak, kemudian air suci mensucikan, kemudian mutlak niku suci mensucikan, kemudian ada air suci mensucikan tapi makruh. Makruh niki bukan berarti tidak boleh ya, tapi lebih baik dihindari. Itu namanya air musyammas. Kemudian ada air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya nopo? Air teh, air kopi. Teh kali kopi niku suci nopo najis? Suci. Lek najis berarti jenengan ngombe najis bendino lah, ya kan? Jadi itu suci tapi tidak mensucikan. Yang terakhir ada air najis. Niku mawon. Jadi mboten napa-napa panjenengan mau pakai air hangat kalau memang kondisinya nggak enak badan tidak apa-apa. Pertanyaan ya terakhir. Bagaimana hukumnya ketika seorang tunanetra wudhu ketika di situ ada 2 air? Nah, dia itu akan memilih salah satunya. Kira-kira kalau misalnya dia berijtihad itu mana yang akan dia ambil? Artinya yang air banyak atau air sedikit? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Memang Hanafi, izin menjawab Ustadz kalau benar insya Allah. Menurut saya yang lebih banyak Ustadz, karena kalau misalnya sedikit itu tidak sesuai dengan ukuran atau kola ya kalau nggak salah. Jadi mungkin itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti itu nggih. Kalau misalnya di hadapan ada 2 air, terus nggak ada orang lain, nggak ada orang yang mengingatkan, jadi kita bisa berijtihad. Selama tidak napa? Selama belum ada orang yang mengingatkan atau memberitahu napa? Memberitahu kita. Jadi boleh kita menggunakan
penciuman atau aroma-aroma dilihat banyune sik anu gak, oh tibake banyu iki gak mampu, oh banyu iki gak mampu. Ketika dilihat terus dipegang airnya ukurannya yang nggak sama, ada yang lebih banyak, maka ambil yang lebih banyak. Nggih, assalamualaikum. Wallahu a'lam. Iya, terima kasih untuk Gus Arafat dan Ustadz Wahyu yang telah memaparkan materinya pada pelatihan kali ini. Sekedar informasi bahwa pelatihan fikih difabel kegiatan Ramadan DPC Pertuni Kabupaten Pasuruan disupport oleh RPDP Kabupaten Pasuruan, gitu saja kok repot, Komunitas Gus Durian Pasuruan, PT Sil Jedang Indonesia, Nestle, Cimori, BRI, PDAM, BMT, Basmalah, Kemenang Kabupaten Pasuruan, Stapa Center. Terima kasih, dan untuk para donatur, terima kasih yang telah mensupport kegiatan pada kali ini. Mungkin sebelum saya tutup ada closing statement dari para pemateri, dari Ustadz Wahyu dan juga Gus Arafat, monggo. Ya, pada intinya kita diciptakan Allah itu beragam, berbeda-beda, bukan berarti secara hukum kemudian didiskriminasi, tapi kita menyesuaikan dengan apa yang kita mampu. Selama syariah itu misalnya ada yang kita bisa lakukan, ya kita lakukan, tidak ditinggalkan semua. Dan kemudian jangan kita kemudian membuat syariat sendiri, misalnya oh karena saya difabel, wes mending gak usah sholat, salah pisan ya. Ikuti apa yang kita mampu, terus kemudian selama keadaan itu mendukung, karena sekarang itu banyak teknologi, terus kemudian banyak orang-orang yang di sekitar kita membantu. Nah, itu jangan kita sia-siakan. Karena kenapa? Kita itu ada itu karena untuk saling membantu. Nggih, syukran dari saya matur suwun. Ngapunten, Allahu a'lam ila miqtorik, Allahu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, terima kasih saya bisa silaturahim sama panjenengan. Saya cuman mau bilang bahwa keterbatasan itu bukanlah batas bagi kita. Kita pernah punya presiden yang tunanetra, seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan kita tahu bahwa mungkin beliau itu matanya memiliki keterbatasan untuk melihat, tapi kita tahu bahwa hati beliau itu bisa melihat apapun, bahkan mungkin bisa melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan saya yakin panjenengan semua ketika diberi kekurangan oleh Allah, panjenengan semua pasti diberi kelebihan oleh Allah, karena Allah tidak akan mengambil apapun selama Allah tidak memberi kelebihan bagi orang tersebut. Saya yakin panjenengan semua mungkin memiliki kekurangan di penglihatan, tapi saya yakin hati panjenengan itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.